Pada seri video tutorial Excel untuk pemula kali ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan entry data di Excel. Di video kali ini, Anda akan belajar bagaimana cara melakukan entry data secara manual, kemudian entry data menggunakan perintah autofill yang disediakan oleh Excel, kemudian cara entry data date and times atau tanggal dan waktu, kemudian bagaimana cara melakukan pembatalan yaitu undo atau redo. Kemudian bagaimana cara memberikan komentar terhadap data yang Anda masukkan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan penyimpanan terhadap data yang sudah dimasukkan. Oke, yang pertama yaitu bagaimana cara melakukan entry data secara manual. Di sini akan saya jelaskan bagaimana cara mengentrinya. Anda tinggal pilih sel yang ingin dimasukkan datanya. Misalnya di sini sel A2, Anda klik di urutan kolom A dan baris nomor 2. Tinggal klik di sini. Kemudian Anda tinggal ketikkan nama atau data yang diinginkan. Nah, di sini ada satu data yang salah ketik. Untuk mengeditnya Anda tinggal pilih sel yang datanya salah ketik, Anda pilih. Kemudian Anda tinggal klik di sini di bagian formula bar, letakkan kursornya di antara kata yang salah tadi, antara huruf D dan K ini. Misalnya maksudnya produk, Anda ketikkan O. Anda juga bisa langsung mengeditnya melalui sel di sini dengan cara klik 2 kali di bagian sel nama produk ini. Nah, di sini Anda bisa melakukan edit misalnya seperti ini. Kemudian setelah melakukan editing atau melakukan pembetulan teks tersebut, tinggal tekan enter. Untuk bergerak ke kiri ke kanan Anda bisa menggunakan tombol panah yang ada di keyboard. Selanjutnya Anda tinggal masukkan data, misalnya angka ini penjualannya misalnya 120. Oke, itu tadi cara melakukan entry data secara manual. Selanjutnya yaitu saya akan jelaskan bagaimana cara entry data melalui autofill. Misalnya di sini di bagian sheet autofill, di sini Anda ingin memasukkan nama-nama bulan. Anda tinggal ketikkan Januari, kemudian tekan enter. Lalu klik di bagian sini, lalu klik dan tahan di kotak kecil yang ada di pojok kanan bawah dari sel ini. Kemudian klik, tahan, lalu tinggal seret ke kanan. Maka otomatis bulan yang Anda ketikkan di sini akan mengikuti bulannya, yaitu Januari, Februari sampai dengan Juni. Apabila Anda ingin memasukkan bulan dalam bentuk pendeknya, Anda bisa ketikkan Jan di sini aja. Kemudian Anda lakukan hal yang sama, klik tahan lalu geser. Nah, di sini nama hari akan disingkat yaitu dengan nama pendeknya, yaitu Jan, Feb, Mar, dan seterusnya.
Kemudian jika Anda ingin mengetikkan angka juga berurutan, Anda tinggal klik ketikkan angka misal 1, kemudian 2, kemudian tinggal pilih kedua sel tadi, kemudian klik tahan lalu geser ke bawah. Maka Anda akan secara otomatis sel yang di bawahnya akan mengikuti angka urutannya. Oke, saya contohkan satu lagi. Misalnya Anda ingin menginput data Q1 atau kuartal 1, misalnya Q1, kemudian Anda tinggal klik tahan dan geser ke bawah, maka otomatis Excel akan memberi data yang di bawahnya, sel yang ada di bawahnya menjadi Q1, Q2, Q3, dan Q4. Oke, itu tadi cara penggunaan autofill di Excel. Selanjutnya kita akan melakukan input data, yaitu data tanggal dan waktu. Yang perlu diperhatikan yaitu pemformatannya. Karena saya menggunakan format di Indonesia, maka urutan formatnya yaitu tanggal, bulan, dan tahun, atau DD, MM, YY. Nah, Anda tinggal ketikkan misalnya tanggal sekarang, tanggal 6, kemudian garis miring, bulan 2, kemudian garing. Untuk tahunnya Anda bisa mengetikkan lengkap, misalnya 2022, atau Anda tinggal mengetikkan angka belakangnya saja 2 digit, misalnya 22, lalu tekan enter. Nah, di sini otomatis tahunnya menjadi 2022. Oke, misalnya tanggal 1 Januari 2022, maka otomatis akan seperti ini. Jika Anda ingin mengubahnya, nanti ada video tersendiri cara pemformatan tanggal dan waktunya. Sekarang saya contohkan untuk menginputkan data waktu. Biasanya ada 2 pemformatan, yaitu format 24 jam dan 12 jam. Jika menggunakan format 12 jam, maka dibedakan dengan AM dan PM. Oke. Untuk mengetikkan waktu, Anda tinggal ketikkan misalnya jam 12.15, kemudian ketikkan titik 2, kemudian 15, tekan enter. Jika ingin tambah detik, Anda juga bisa masukkan 12.2, 15 titik misalnya 35. Itu input data waktu berdasarkan sistem 24 jam. Jika ingin menambahkan yang model sistem 12 jam, Anda tinggal ketikkan misalnya 05.15 ini pagi, kemudian A, kemudian tekan enter, maka otomatis akan ditambahkan AM. Kemudian misalnya jam 5 sore, kita ketikkan 30, kemudian ketikkan P di sini, kemudian tekan enter, maka secara otomatis Excel akan menambahkan AM dan PM secara otomatis. Jika pagi ini AM, ini sore PM. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai penggunaan undo dan redo. Untuk undo itu digunakan untuk membatalkan perintah, dan untuk redo untuk mengembalikan. Misalnya di sini saya akan menghapus di bagian baris buku gambar A3 di sini. Saya hapus barisnya, kemudian saya klik kanan di sini, kemudian saya pilih delete. Nah, di sini terhapus. Jika Anda ingin membatalkan perintah yang tadi, Anda cukup menekan shortcut undo di sini, atau Anda juga bisa menggunakan tombol kombinasi di keyboard dengan Ctrl plus Z. Oke, saya klik di sini. Nah, maka otomatis perintah yang tadi saya lakukan akan dibatalkan. Untuk mengembalikannya ke pas penghapusan, Anda tinggal pilih ini, redo atau Ctrl Y. Maka
baris yang ada di sini akan hilang. Oke, saya contohkan lagi, misalnya di sini saya ubah formatnya, ini menjadi bold, kemudian ini jadi miring, dan ini ada garis bawahnya. Kemudian di sini saya beri fill colornya warna orange. Nah, jika Anda pilih segitiga kecil di sini, maka ada pilihan banyak di sini yang sudah diketikkan tadi. Nah, ini ada zoom, underline, ini yang terakhir tadi yang saya lakukan, yaitu pemformatan sel. Anda tinggal pilih beberapa step di sini, misalnya sampai italic. Nanti kita lihat perubahannya sampai italic, warnanya di sini boldnya tidak kepilih, maka tetap kalau saya pilih boldnya, maka ini juga akan hilang pemformatannya. Kemudian di sini juga sama, jika saya pilih sampai sini, maka akan dikembalikan seperti ini. Jika saya tambahkan sampai underline, maka sampai di sini dikembalikan. Kemudian jika saya pilih sampai format cell, maka warna shape fill-nya ini akan dikembalikan. Perlu Anda ingat, perintah ini akan mengembalikan atau membatalkan perintah-perintah yang berlaku di area cell atau sheet ini. Jika Anda misalnya menambahkan sheet dan ingin mengembalikan sheet ini menjadi tidak ada, maka tidak bisa. Maka tetap kembali ke bagian pemformatan di sini. Oke, untuk menghilangkannya Anda tinggal klik kanan dan delete. Dan jika Anda ingin mengembalikan sheet yang dihapus tadi di sini, maka tidak bisa. Oke, itu tadi cara penggunaan undo dan redo. Selanjutnya yaitu cara menyisipkan komentar atau comment di data yang ada di sini. Misalnya Anda ingin memberi tanda atau memberi komentar di bagian penjualan yang paling tinggi. Misalnya di buku tulis ini ada 200, Anda tinggal tambahkan komentarnya, misalnya klik kanan, kemudian insert comment. Nah, di sini Anda bisa menambahkan komentarnya. Misalnya penjualan tertinggi. Kemudian Anda bisa menyesuaikan di sini. Oke, jika Anda mengarahkan kursor di sini, maka akan muncul komentarnya, yaitu penjualan tertinggi. Misalnya Anda ingin mengedit teksnya di sini, Anda tinggal klik kanan, kemudian edit comment. Kemudian Anda bisa menghapusnya. Misalnya Anda ganti bulan terlaris. Oke, jika Anda mengarahkan, maka keterangannya atau komentarnya sudah berubah. Jika Anda ingin menghapusnya, Anda tinggal klik di sel ini, kemudian klik kanan, lalu delete comment. Maka komentar akan dihapus. Selanjutnya yang terakhir yaitu dalam video cara entry data di Excel, yaitu melakukan penyimpanan atau save. Nah, Anda bisa melakukan penyimpanan melalui tab file, kemudian di sini ada pilihan dua, yaitu save dan save as. Untuk save ini digunakan untuk penyimpanan pertama kali, karena ini sudah saya simpan dengan nama, maka saya akan lakukan atau menggunakan perintah save as, yaitu perintah ini digunakan untuk melakukan penyimpanan dengan nama file yang baru. Oke, saya klik di sini, lalu saya pilih tombol atau perintah brush di sini. Nah, di sini Anda bisa meletakkan filenya di mana. Di bagian sini Anda bisa meletakkan
di hard disk mana. Misalnya saya akan meletakkan file di desktop, maka saya pilih desktop, kemudian ini file name-nya, misalnya entry data Excel. Kemudian di save as type ini Anda bisa menyimpan file dalam bentuk misalnya ini Excel binary workbook atau Excel format tahun 97 sampai 2003, atau Anda bisa pilih format yang lain. Oke, di sini saya akan pilih secara default aja, yaitu Excel workbook. Setelah itu Anda tinggal klik tombol save di sini. Maka sekarang di bagian title bar nama sudah berganti, yaitu entry data. Misalnya Anda melakukan perubahan di sini seperti ini dan ingin menyimpannya, Anda cukup menekan tombol perintah save di sini, atau dengan kombinasi tombol yang ada di keyboard yaitu Ctrl+S. Oke, demikian tadi cara melakukan entry data di Excel.